Budidaya ternak ruminansia seperti sapi atau lembu secara intensif memerlukan penyediaan bahan pakan berserat dalam jumlah besar. Selama ini peternak sangat tergantung pada hijauan pakan ternak yang diperoleh langsung dari alam, seperti rumput, stover atau terbon jagung, pucuk tebu, dan lain-lain. Untuk daerah padat penduduk dan padat ternak, mendapatkan pakan hijauan bukanlah hal mudah. Selain harganya mahal, kuantitas maupun kontinuitasnya sering tidak dapat mencukupi keperluan ternak yang dibudidayakan. Sementara untuk perluasan areal penanaman hijauan pakan ternak, jelas tidak mudah. Di samping memerlukan biaya besar, hasil panennya sangat tergantung pada musim. Padahal selama ini, intensifikasi tanaman pangan, khususnya padi, selain menghasilkan bahan pangan untuk manusia, juga menghasilkan limbah yang bisa dimanfaatkan untuk ternak sapi atau lembu. Jumlah limbah ini sangat besar dan relatif tersedia sepanjang musim. Agar limbah tanaman pertanian dan perkebunan dapat memenuhi persyaratan sebagai pengganti hijauan pakan ternak, PT Lembah Hijau Multifarm telah menciptakan teknologinya, yaitu dengan cara memanipulasi limbah pertanian dan perkebunan dengan teknologi fermentasi menggunakan Star Bio. Dengan teknologi fermentasi yang sederhana ini, limbah tanaman pangan atau perkebunan yang semula tidak berharga dapat diubah menjadi pakan yang berkualitas tinggi, mudah dicerna, dan memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan keperluan ternak sapi atau lembu. Fermentasi jerami padi. Bahan yang diperlukan adalah 1 ton jerami segar dengan kadar air 60%. Parameternya, bila jerami diremas air tidak menetes tetapi telapak tangan basah. Gak netes ya, coba lepas, tangan kita buka. Basah kan? Nah, ini yang namanya 60%. Bahan lainnya adalah 6 kg Star Bio dan 6 kg urea untuk setiap 1 ton jerami segar. Bila kadar air jerami kurang dari 60%, disarankan untuk memerciki jerami dengan air. Proses pembuatan jerami fermentasi, mula-mula jerami disusun setebal 30 cm. Kemudian diinjak-injak supaya padat. Di atas jerami secara berturut-turut ditaburkan Star Bio dan urea secara merata. Lapisan kedua dan seterusnya dibuat sama seperti lapisan pertama hingga mencapai ketinggian minimal 1,5 meter. Tumpukan kemudian didiamkan selama 21 hari. Setelah 21 hari, warna jerami berubah menjadi coklat tua dan timbul aroma seperti karamel. Tumpukan kemudian dibongkar dan diangin-anginkan. Selanjutnya, jerami fermentasi tersebut bisa langsung diberikan kepada sapi atau lembu sebagai pakan sehari-hari. Tetapi kalau akan disimpan sebagai stok pakan, jerami yang sudah difermentasi tersebut dikeringkan. Untuk memudahkan penyimpanan, sebaiknya dipres sehingga menghemat tempat.
Bahan-bahan lain yang bisa dijadikan pakan alternatif diantaranya adalah rendeng atau jerami kacang tanah, enceng gondok, stover atau pohon jagung, pucuk tebu, limbah ubi kayu atau singkong berikut kulitnya, ampas sagu, kulit buah kakao, kulit biji kakao, bungkil inti sawit atau palm kernel cake, lumpur sawit atau palm oil sludge, pelepah daun kelapa sawit, serat sawit atau palm press fiber, dan complete V, yaitu campuran beberapa bahan yang dibuat dalam bentuk pellet.